Halo kawan, lagi apa? Hari ini kita akan membahas keadaan di mana lebih baik kita memilih untuk diam. Kapan saja kita harus menahan diri untuk tidak bicara? Poin-poin ini bisa mengubah cara kita dalam berkomunikasi sehari-hari. Keadaan pertama adalah saat kita sedang emosi dan marah. Pernahkah kalian mengatakan sesuatu yang kalian sesali saat marah? Di sini kita akan bahas kenapa lebih baik diam sebelum berbicara. Ketika emosi memuncak, kita cenderung mengucapkan hal-hal yang mungkin kita sesali nanti. Misalnya, kita bisa saja mengatakan sesuatu yang menyakitkan kepada orang yang kita sayangi. Oleh karena itu, lebih baik kita menenangkan diri terlebih dahulu sebelum berbicara. Ambil nafas dalam-dalam, hitung sampai 10, atau lakukan aktivitas yang bisa menenangkan hati. Ini bukan hanya tentang menahan diri, tapi juga tentang menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Keadaan kedua adalah saat kita tidak tahu fakta yang sebenarnya. Menyebarkan informasi yang salah bisa berbahaya. Menyebarkan informasi yang belum tentu benar bisa menimbulkan fitnah. Jika kita tidak yakin dengan kebenaran suatu informasi, lebih baik kita diam dan mencari tahu lebih lanjut sebelum berbicara. Ini juga berlaku saat kita mendengar gosip atau rumor. Jangan langsung percaya dan menyebarkan. Dengan begitu, kita bisa menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya dan menghindari konflik yang tidak perlu. Keadaan ketiga adalah saat kita ingin berjanji, tapi ragu bisa menepatinya. Janji palsu bisa merusak hubungan. Memberikan janji yang kita tidak yakin bisa tepati, hanya akan mengecewakan orang lain. Misalnya, kita berjanji untuk membantu teman mengerjakan sesuatu tugas, tetapi ternyata kita punya jadwal yang bentrok. Lebih baik jujur atau diam daripada memberikan harapan palsu. Ini juga mengajarkan kita untuk lebih bijak dalam mengelola waktu dan komitmen. Keadaan keempat adalah saat kita tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu topik. Pernah merasa bingung dalam diskusi? Kenapa mendengarkan bisa lebih baik daripada berbicara tanpa dasar yang kuat? Misalnya, dalam diskusi tentang teknologi terbaru, jika kita tidak mengerti, lebih baik mendengarkan daripada berbicara dan berisiko terlihat tidak tahu atau menyebarkan informasi yang salah. Mendengarkan juga bisa menjadi kesempatan untuk belajar hal baru. Dengan begitu, kita bisa memperkaya pengetahuan kita dan menjadi lebih bijak dalam berbicara. Keadaan kelima adalah saat kita harus menjaga rahasia. Rahasia teman adalah amanah. Rahasia sebaiknya dijaga dengan baik dan tidak diungkapkan kepada orang lain, karena bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Misalnya, jika teman kita bercerita tentang masalah pribadinya, kita harus menghormati kepercayaannya dan tidak menyebarkan cerita tersebut. Ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya integritas dan kepercayaan dalam hubungan. Keadaan keenam adalah saat kata-kata kita tidak dihargai. Hargai dirimu sendiri dengan tidak memaksakan pendapat pada orang yang tidak mau mendengarkan. Diam bisa menjadi cara untuk menunjukkan bahwa kita menghargai diri sendiri dan tidak ingin terlibat dalam perdebatan yang tidak produktif. Keadaan ketujuh adalah saat orang lain berbicara. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara menunjukkan bahwa kita menghargai mereka. Ini juga membantu kita untuk lebih memahami sudut pandang mereka dan membangun komunikasi yang lebih baik.
Keadaan kedelapan adalah saat kita mencari solusi. Kadang-kadang diam dan berpikir bisa membantu kita menemukan solusi yang lebih baik daripada bicara terus-menerus. Ini juga membantu kita untuk lebih fokus dan mempertimbangkan berbagai opsi yang ada. Dan yang terakhir adalah keadaan saat kita ingin menyakiti orang tua kita yang telah mengajari kita untuk berbicara. Orang tua adalah sosok yang sangat berjasa dalam hidup kita. Menghormati mereka dengan tidak mengatakan hal-hal yang menyakitkan adalah bentuk penghargaan atas segala yang telah mereka lakukan untuk kita. Tetap sehat, tetap kuat. Berharap kalian lagi bahagia.